Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang wirausaha kerajinan clay yang berjudul Claytology. Anggota kelompok kami terdiri dari Alisha Hidayah, Anastasia Marcelina, Dafa Zulhana Tama, Baga Andrianti, Muhammad Hanafi, Raisa Atira, dan Wanda Yunurbani. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Helga Andrianti. Latar belakang, clay merupakan sebuah bentuk kerajinan yang masih baru dan belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Di Jakarta sendiri, clay sudah mulai banyak diproduksi oleh pengrajin setempat. Namun, di kota-kota lain, clay justru belum banyak dilirik. Bahkan sebagian orang justru belum pernah mendengar mengenai kerajinan clay. Clay merupakan kerajinan yang mirip dengan kerajinan keramik. Kerajinan ini berasal dari Amerika. Di Amerika sendiri, ini ada produsen yang menjual adonan clay yang sudah jadi dan siap untuk dibentuk. Namun, harga adonan clay ini cukup mahal karena masih merupakan barang impor. Clay yang telah dibentuk bisa mengeras dan dapat dimanfaatkan sebagai hiasan sesuai kebutuhan. Di Amerika sendiri, clay terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah polymer clay, yang merupakan clay yang sering digunakan untuk membuat karakter. Proses pengeringan polymer clay ini harus dipanggang dalam oven atau dibakar dalam pembakaran khusus. Jenis yang kedua adalah paper clay, yang merupakan clay yang pengeringannya dilakukan di udara terbuka. Untuk menyiasati harga adonan clay yang relatif mahal dan produk yang relatif sukar untuk didapat, maka adonan clay ini dapat dibuat sendiri. Pembuatan adonan clay ini dapat memanfaatkan berbagai macam tepung dan lem putih yang relatif mudah didapat dengan harga yang relatif lebih murah. Cara pembuatan adonan juga relatif mudah. Visi dan misi. Untuk visi adalah merealisasikan usaha yang menyediakan produk kerajinan tangan dengan kreativitas anak negeri yang dari sosial dan budaya. Pertama, meningkatkan hasil industri dan hasil kerajinan tangan karya anak bangsa. Lalu yang kedua ada membuat tenaga kerja yang kreatif, inovatif, dan handal. Yang ketiga, memunculkan inovasi-inovasi baru. Lalu yang terakhir ada menyediakan produk inovatif bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Untuk profil bisnis akan dijelaskan oleh Anastasia Marcelina. Yang dicanangkan adalah industri kecil atau CV, dalam kurung komanditer penostep, yang mana dapat dilakukan minimal 2 orang. Industri kecil atau CV menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Usaha ini bergerak dalam bidang produksi kreatif, yaitu produksi clay yang terbuat dari bahan baku clay. Nama usaha Claytology adalah nama perusahaan yang kami gunakan untuk kegiatan usaha kami. Nama usaha yang kami gunakan terdiri dari kata clay dan tologi. Pemilihan kata clay berasal dari bahan baku yang kami gunakan untuk produk kerajinan yang akan dijual. Sedangkan pemilihan kata tologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya identik dengan ilmu atau pengetahuan. Jadi, kami membuat dan memilih nama Claytology sebagai nama usaha kami karena produk kerajinan yang disuguhkan berbahan dasar clay yang akan didesain atau dilukis dengan inspirasi kesenian dan kebudayaan Indonesia. Desain yang ditawarkan tidak hanya dari kami sebagai penjual saja, tetapi customer pun dapat memberikan desainnya sendiri atau custom. Lokasi usaha. Kami memilih home industry sebagai lokasi usaha pembuatan produk. Jadi teknisnya proses pembuatan produk berada di rumah dan dikomersilkan secara online. Platform yang digunakan sebagai media komersil adalah semua e-commerce yang ada di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Asalkan kamu memilih home industry karena prosesnya mudah, tidak membutuhkan dana lebih untuk penyewaan tempat, dan lebih praktis.
Selanjutnya, struktur perusahaan akan dijelaskan oleh Wanda Yunibani. Ada jabatan yaitu sebagai Direktur Alicia Ainun Hidayah, sebagai Sekretaris Muhammad Hanafi, Manajer Keuangan Wanda Yunurbani, Manajer SDM Raisa Atira, Humas Dapa Sulhanatama, Manajer Operasional ada Helda Adrianti, dan Manajer Pemasaran yaitu Anastasia Marcelina. Produk perusahaan akan dibahas oleh Muhammad Hanafi. Produk perusahaan untuk jenis produk yang akan kita jual adalah kerajinan tatakan berbahan dasar clay. Peluang usahanya memiliki peluang yang sangat besar dilihat dari semakin tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk kerajinan yang menarik dan unik, juga kreatif dan inovatif, namun juga memiliki fungsi dan kualitas yang tinggi. Kami juga tidak menggunakan modal yang besar sehingga keuntungan perusahaan juga akan relatif besar. Kemudian ada cara membuat produknya. Yang pertama, ambil adonan clay lalu pipihkan menggunakan roller sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Lalu bentuk clay sesuai keinginan dengan memotong pinggirannya sehingga membuat bentuk yang diinginkan. Lalu memilih adonan baru untuk membentuk dinding samping. Menempelkan pilihan tadi ke atas wadah dan menghaluskan sambungan yang dirapi dengan air. Kemudian menunggu claynya hingga mengeras, lalu mewarnainya dengan warna yang disukai. Lalu yang terakhir melapisi permukaan clay dengan cairan pemis. Untuk alat dan bahannya juga ada clay, yang kedua roller, spatula kecil, pisau, kuas, cat warna dan juga cairan pemis. Selanjutnya, target pasar dan strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Dava. Yang pertama ada umur. Tidak ada rentang umur khusus bagi pembeli, siapapun dapat membeli dan memakai produk kami. Kedua, kalangan. Untuk kalangan, produk kleitologi yang kami buat mencangkup semua kalangan, dari yang muda hingga yang tua, pria hingga wanita, pecinta seni hingga orang awam. Yang ketiga ada segmentation. Segmentationnya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Berhubung produk yang kami jual dikomersilkan secara online melalui platform digital. Untuk targeting, perusahaan kleitologi memiliki target penjualan 100 pieces per bulan atau 1.200 per tahun. Jika strategi tersebut lancar hingga 2 tahun berturut-turut, maka perusahaan akan membuka paket usaha untuk orang lain atau istilah lainnya adalah franchise. 5. Positioning. Positioningnya adalah menjadikan produk berkualitas terbaik dengan harga terjangkau sehingga dapat dibeli oleh setiap kalangan. Kami akan memasarkan produk melalui sosial media yang dapat dilihat seluruh masyarakat, sehingga bisa memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir adalah laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Alicia Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alicia Ainun Hidayah. Di sini saya akan membacakan bagian laporan keuangan. Yang pertama ada alokasi dana yang terdiri dari beban produksi bahan baku. Di sini beban produksi bahan baku per hari yang memproduksi 30 barang atau 30 pieces. Total biaya yang digunakan untuk bahan baku di sini tercantum sebanyak Rp500.000 dan overhead sebanyak Rp475.000. Kemudian perhitungan gaji karyawan dalam 1 bulan. Di sini gaji karyawan mulai dari direktur, sekretaris, manajer keuangan, manajer SDM, manajer operasional, manajer pemasaran, humas, staf pengrajin dan staf produksi yaitu Rp5.150.000. Kemudian beban usaha. Beban usaha terdiri dari beban listrik, beban transportasi dan beban pemasaran yang totalnya adalah Rp750.000. Kemudian di sini terdapat HPP, keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan dan harga jual. HPP didapatkan dari jumlah total biaya produksi dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan dalam 1 hari. Di sini total biaya produksinya yaitu Rp975.000. Kemudian dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan dalam 1 hari yaitu 30, yang menghasilkan HPP-nya yaitu Rp32.500. Kemudian keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan mengambil keuntungan sebanyak 75%, yang menghasilkan
keuntungan yang diperoleh per barangnya yaitu Rp24.375. Kemudian harga jual didapatkan dari HPP ditambah dengan keuntungan yang menghasilkan Rp56.875 per produk atau per pieces.